Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Yulianto dari Departemen Statistika Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan NRP 062 119 05 kali 83. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Observasi ini saya lakukan untuk menyelesaikan salah satu tugas saya di mata kuliah Pancasila, tepatnya di kelas Pancasila 47. Yang pertama adalah pendahuluan. Saat ini dunia sedang berperang melawan penyakit yang menyerupai pneumonia yang disebabkan oleh virus yang belum pasti ditemukan vaksinnya, yang bernama novel coronavirus, atau yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Berdasarkan World Health Organization pada tahun 2019, coronavirus merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Adanya pandemi COVID-19 membuat berbagai sektor terdampak seperti sektor pendidikan, ekonomi, industri, dan kesehatan. Melihat besarnya dampak tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi supaya virus COVID-19 tidak menyebar semakin luas. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Namun, efek dari adanya PSBB membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti normal kembali. Pelaksanaan dari PSBB itu sendiri juga harus sesuai dengan Undang-Undang UUD 1945. Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah terkait PSBB ini adalah keterbukaan informasi terhadap publik terkait persebaran pasien COVID-19 di Indonesia, menurut Ristiawati 2020. Pancasila merupakan salah satu bukti tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terdapat dalam jiwa bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang dahulu. Pancasila adalah sublimasi nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa Indonesia yang menyatukan bangsa Indonesia yang beragam ras, suku, bahasa, agama, pulau untuk menjadi bangsa yang satu. Perlunya penerapan nilai-nilai Pancasila falsafah hidup bangsa untuk membangkitkan karakter yang boleh menurun, menurut Rahmah tahun 2013. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus ideologi persatuan bangsa. Pada era globalisasi seperti ini, dan dalam keadaan pandemi, suatu bangsa harus mampu menunjukkan nilai-nilai terbaik ideologi bangsa untuk bisa menghadapi permasalahan pandemi COVID-19. Dengan memperlihatkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa dan negara, serta sebagai sumber inspirasi dan common platform bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan negara, maka nilai-nilai Pancasila tidak diragukan untuk bisa diterapkan dalam penanganan virus COVID-19 ini. Oleh karenanya, nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dalam Pancasila dapat menjadi prinsip dasar atau protokol dalam penanganan COVID-19 dan sekaligus menyiapkan menuju era new normal menurut Hadi tahun 2020. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pendapat masyarakat di Kabupaten Wonogiri mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Wonogiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua adalah mengetahui pendapat masyarakat di Kabupaten Wonogiri mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Manfaat yang diperoleh dari penulisan artikel ilmiah ini adalah yang pertama bagi penulis, artikel ilmiah ini bisa menjadi wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas. Mahasiswa juga menjadi lebih peka terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat.
Melalui artikel ilmiah ini, masyarakat mengetahui pentingnya implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, metode dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat dibagi menjadi dua, yaitu studi pustaka dan juga pengamatan. Studi pustaka adalah sebagai landasan teori dalam menganalisa dan mengkaji masalah oleh penulis. Studi pustaka yang didapat dari teori para ahli dan pendapat yang bersumber dari buku, jurnal, dan juga internet atau online. Yang kedua, metode pengamatan. Maksud dari pengamatan adalah hasil dari pengamatan terhadap suatu permasalahan yang ada sebagai tolak ukur untuk mencari masalah yang layak untuk diangkat. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan media kuesioner online, yaitu Google Form. Yang selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah descriptive analytic, yaitu melakukan analisis permasalahan berdasarkan hasil pengamatan atau identifikasi dan studi pustaka. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis, total responden yang diperoleh adalah 27 dengan pekerjaan responden seperti yang ditunjukkan oleh layar tersebut. Sebagian besar berprofesi sebagai mahasiswa, namun terdapat juga karyawan pabrik, karyawan swasta, dan juga public lawyer. Usia mayoritas dari responden yang dari survei dilakukan oleh penulis, mayoritas berusia 20. Jika dibuat tentang usia dari responden berusia 19 sampai 23 tahun. Ya, selanjutnya adalah domisili responden. Sebanyak 27 responden, hanya 26 yang bersedia mengisi domisili responden mereka. Dari layar tersebut tertampilkan bahwa responden berasal dari berbagai macam kecamatan yang berada di wilayah Wonogiri. Yang pertama, implementasi sila pertama di masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Dalam penanganan pandemi COVID-19, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Wonogiri adalah pemberlakuan protokol kesehatan di berbagai tempat yang berpotensi sebagai sumber keramaian seperti pasar dan tempat ibadah. Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat di wilayah Kabupaten Wonogiri lebih cenderung untuk melakukan ibadah di rumah selama pandemi COVID-19. Namun, melakukan ibadah di tempat ibadah seperti biasanya tetap menerapkan protokol kesehatan juga banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa masih tertanam dalam jiwa masyarakat di wilayah Kabupaten Wonogiri meskipun dalam keadaan pandemi. Yang kedua adalah implementasi sila kedua di masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Penanganan sila kedua yang telah dilakukan oleh masyarakat selama menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 tergambarkan melalui beberapa bentuk. Masyarakat sudah saling gotong royong dalam membantu dan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Menurut masyarakat, pemerintah setempat juga sudah memberikan bantuan baik berupa sembako maupun uang tunai kepada keluarga yang membutuhkan. Bentuk implementasi lain adalah bahwa masyarakat saling menjaga jarak, menggunakan masker, dan menerapkan protokol kesehatan demi tercapainya keadilan bersama. Namun, masih terdapat sebagian kecil dari masyarakat yang merasa bahwa ada yang belum menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah implementasi sila ketiga di masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Penerapan sila ketiga di masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri tercerminkan dalam beberapa bentuk. Masyarakat sudah saling gotong royong dalam beberapa hal seperti penyemprotan disinfektan di setiap rumah dan gang, kerja bakti dalam membersihkan lingkungan desa, melakukan isolasi mandiri untuk masyarakat yang dari perjalanan jauh, dan antar masyarakat saling mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya adalah implementasi sila keempat di masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Pada implementasi sila keempat, dalam Pancasila memiliki makna kepatuhan masyarakat dalam menaati aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, melalui survei yang telah dilakukan,
sebagian besar masyarakat di Kabupaten Wonogiri sudah mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti memakai masker, meniadakan kegiatan yang memicu keramaian, melakukan social distancing, dan beberapa kebijakan pemerintah lainnya. Namun, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang acuh terhadap peraturan yang ada. Yang selanjutnya adalah implementasi sila kelima di masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Pada implementasi sila kelima, dalam Pancasila memiliki makna keadilan sosial selama penanganan pandemi COVID-19. Salah satu bentuk keadilan yang diberikan pemerintah adalah seluruh elemen masyarakat dalam penanganan virus COVID-19. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis melalui metode kuesioner, banyak dari bagian masyarakat yang merasa bahwa kebijakan dan bantuan pemerintah yang telah dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya adil bagi seluruh elemen masyarakat. Oke. Dari bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat di Kabupaten Wonogiri, itu semua belum tentu mencerminkan keadaan realita yang ada di wilayah penulis, dikarenakan jumlah responden hanya berjumlah 27, yang mana itu belum cukup untuk menggambarkan seluruh keadaan yang ada di kabupaten tersebut, sehingga kebenaran dari kesimpulan yang diambil penulis melalui 5 implementasi sila tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya secara real karena jumlah responden hanya 27 dan belum cukup untuk menggambarkan seluruh keadaan di Kabupaten Wonogiri. Kesimpulannya adalah adanya pandemi COVID-19 memang membuat dampak yang cukup signifikan di beberapa sektor. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengantisipasi ataupun mengurangi dampak dari adanya pandemi COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah tentu memiliki dampak bagi masyarakat. Seperti adanya PSBB menyebabkan hilangnya pekerjaan masyarakat yang memiliki pekerjaan berjualan di tempat ramai ataupun pendapatan para pedagang yang menurun dan berbagai dampak lainnya. Namun, sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling gotong royong sesama warga untuk mengantisipasi hal tersebut demi mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi virus COVID-19. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat bagus untuk diterapkan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia, seperti kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap kepentingan satu sama lain, seperti tidak bersikap mementingkan diri sendiri. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang perlu digunakan dalam membuat artikel ilmiah ini. Dan selanjutnya adalah lampiran. Lampiran pertama merupakan hasil layar dari kuesioner yang disebar oleh penulis, dan ini merupakan hasil ringkasan dari usia dan pekerjaan dari seluruh responden. Lampiran kedua merupakan hasil survei penerapan nilai Pancasila sila ke-1 di Kabupaten Wonogiri. Yang ada di layar sekarang adalah ringkasan dari hasil survei yang telah dilakukan oleh penulis yang mendapatkan sejumlah 27 responden. Sejumlah 74,1% responden memilih ibadah di rumah dan juga 33,3% memilih ibadah di tempat ibadah, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ini cukup membuktikan bahwa sila pertama masih terdapat dalam jiwa-jiwa di masyarakat Wonogiri meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah lampiran mengenai hasil survei penerapan nilai Pancasila sila kedua di Kabupaten Wonogiri. Yang ada di layar sekarang merupakan ringkasan dari hasil survei yang telah dilakukan oleh penulis. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih tetap melaksanakan gotong royong, yang mana itu menandakan bahwa selama pandemi masyarakat tetap menunjukkan jiwa-jiwa untuk penerapan implementasi nilai sila kedua. Yang selanjutnya adalah sila keempat merupakan hasil survei penerapan
nilai Pancasila sila ketiga di Kabupaten Wonogiri. Pada sila ketiga menunjukkan bentuk dari gotong royong masyarakat. Hampir semua jawaban dari kuesioner menjawab bahwa gotong royong di Kabupaten Wonogiri masih berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai di Pancasila ketiga tetap terjaga meskipun di dalam keadaan pandemi. Yang selanjutnya merupakan hasil survei penerapan nilai Pancasila sila keempat di Kabupaten Wonogiri. Dalam penerapan sila keempat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, yang berarti menandakan bahwa nilai-nilai sila keempat tetap terjaga meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang selanjutnya merupakan hasil survei nilai Pancasila sila kelima di Kabupaten Wonogiri, yang mana terdapat beberapa responden yang menjawab bahwa belum meratanya bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Namun ada juga yang menjawab bahwa sudah puas dengan bantuan pemerintah yang ada. Ya, terima kasih. Sekian presentasi hasil observasi saya dari artikel ilmiah yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.